Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Khairi Irawan Khan. Oke, kita mau melanjutkan video semalam. Dan hari ini kita mau kunjungi beberapa tim saya di farm. Kita mau lihat budidaya mereka bagaimana. Oke, sebelum kita lihat up to date video tentang kunjungan saya, kita lihat video kelanjutan dari video semalam. Untuk keseruannya kita lihat. Intinya buat teman-teman semuanya, ketika Anda tidak ingin menggunakan yang namanya obat-obatan, tidak ingin menggunakan yang namanya vaksin, tidak ingin yang menggunakan namanya vitamin, maka teman-teman harus tahu cara menyingkirkan kotoran-kotoran ini selama 1 kali 24 jam. Terus ada yang nanya, Mas, nanyanya ketus pula itu ya kan. Gak usah pakai maggot pun gak ada masalah Mas, kita bisa bersihkan setiap hari. Oke, bisa bersihkan setiap hari. Cuman untuk membersihkan satu kandang ini paling nggak membutuhkan waktu 15 menit. Terus kalau teman-teman budidayanya kurang lebih 1000 ekor ayam, 2000 ekor ayam, 3000 ekor ayam, maka butuh satu orang pekerja tambahan khusus untuk, bahasa Inggrisnya apa ya, nyeroi tai. Jadi tainya kita buang, terus bingung buangnya kemana. Nih anggota saya yang sering buang tai biasanya bingung karena nggak ada lahan lagi untuk buang tai. Betul nggak Dan? Betul. Jadi kadang-kadang kita buang ke tanaman-tanaman seperti ini. Sementara ketika dibuang ke situ, tainya itu nanti malah bunuh si tanaman karena masih panas. Karena udah berapa tanaman saya itu mati akibat tai Dan ya. Iya. Nah, jadi intinya buat teman-teman semua, terus tainya ini gimana nyingkirkannya Mas? Gampang, ini obatnya. Jadi kita dikasih obat dulu. Obatnya 1 kali 24 jam. Bayang Dan. Coba tarik sampai bawah Dan, nanti ada tanahnya Dan. Karena banyak teman-teman yang kadang-kadang ketus, wah ada tanahnya. Jadi ini yang mana kayak tanah. Ini biasanya kotoran karena 1 kali 20 kita panen, mau kita sebar di sini, panen dari rak penetasan. Jadi caranya tinggal gini-gini aja teman-teman. Kita mulai masukkan para petugas kebersihan. Nah, jadi mereka akan menjadi para petugas kebersihan yang pertama. Terus yang kedua, mereka akan menjadi petugas kesehatan. Nah, baru setelah petugas kesehatan, mereka akan menjadi petugas perawatan. Jadi intinya mereka ini bisa mencakup 3 pekerjaan. Yang pertama ya itu tadi petugas kebersihan 1 kali 24 jam. Nah, terus petugas perawatan, pemberian vitamin segala macam. Kita tinggal ambil maggotnya kayak gini, angkat ke atas Dan. Ini jadi pemberian maggotnya kayak gini, tinggal kasih. Oke, Pak udah ajan dari panggil Allah. Satu ya Dan. Dan teman-teman bisa lihat berapa banyak kotoran yang ada di sini, dan ini lalatnya sudah mulai ada. Ini kalau pagi baunya nggak enak sekali, apalagi ketika hujan, wah udah nggak karu-karuan. Jadi kita tinggal masukkan petugas kebersihan seperti ini. Nah, dekatkan aja. Jadi para petugas kebersihan ini akan langsung menyapu bersih daripada yang menjadi masalah buat teman-teman semuanya. Terus ada yang nanya, Mas, kira-kira nebar maggotnya berapa banyak? Jadi saya nebar maggot itu sesuai dengan kebutuhan. Dalam arti kata, ya saya jarang sih buat satu perkiraan sekian kilo. Saya lihat dari keadaan. Ketika nanti misalnya maggotnya 1 kilo atau 2 kilo atau 10 kilo udah cukup, ya udah. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini dengan seperti ini maka petugas kebersihan tadi akan menghilangkan tai yang pertama, yang kedua akan menghilangkan bau. Jadi nggak ada lagi istilahnya ternak bau. Nah, kalau teman-teman ternak bau namanya ternak endok-godok. Turunkan lagi deh. Nih teman-teman bisa lihat. Jadi kotorannya, ini kotorannya berapa lama Dan? Baru
2 hari. 2 hari apa 1 malam? Semalam atau? Oh, semalam ya, 1 malam. Jadi ini kotorannya dari semalam ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat 1 malam aja kotorannya sebanyak ini. Kalau sempat dia sebulan 3 hari udah nggak karu-karuan. Oke teman-teman, kita kasih dulu para petugas kebersihan langsung turun ke medan perang. Nah, jadi mereka yang akan menyelesaikan tugas peperangan yang terus terjadi. Oke, insya Allah dengan seperti ini maka yang namanya bau lagi nggak ada cerita. Yang namanya kotoran-kotoran tiap hari itu nggak ada lagi. Insya Allah sisa-sisa pakan yang jatuh dari sini kemari itu akan langsung dimakan oleh si ayam. Mas, ini kan udah siang kok ayamnya dikasih pakan lagi, Sinder. Kok dikasih pakan lagi, Mas? Karena kami hari Minggu mau jalan-jalan, jadi ini kami letakkan petugas kebersihan biar jalan-jalan kami nyaman. Oke, yuk sebelah sana lagi Dan. Nih teman-teman bisa lihat masalah yang terjadi. Lalatnya sudah mulai banyak, padahal ini baru 1 hari juga kan. Ini baru hampir 1 hari lah, karena kerjanya malam siang pagi ya. Jadi ayam-ayam kalasannya ini nanti lama-lama matanya bendol. Ketika teman-teman bisa menyelesaikan ini, sekali lagi kita ulangi, vitamin, obat-obatan, vaksin, insya Allah nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita punya petugas gugus depan. Nah ini dia. Kita akan tabur-taburan. Oke, para petugas kebersihan langsung kita letakkan lagi. Intinya ketika para petugas kebersihan sudah turun lapangan, maka masalah-masalah yang akan menjadi masalah di setiap bidangnya akan diselesaikan oleh mereka. Oke Dan, jalan lagi Dan. Nih teman-teman bisa lihat. Nih becek-becek kayak gini, wah udah ntar lagi naik jadi masalah. Jadi masalah buat tetangga, jadi masalah buat kita. Ini teman-teman bisa lihat, lalatnya luar biasa. Tapi ketika ini ditabur, insya Allah sore, kami hari ini mau pergi, nggak sempat bikin sore videonya. Ini nanti langsung lalatnya berangkat. Oke Dan, geser Dan. Oke. Nih teman-teman bisa lihat. Ketika para petugas kebersihan sudah mulai melaksanakan tugasnya, maka si ayam-ayam ini nggak ada masalah untuk mengeluarkan kotorannya masing-masing. Ayam-ayam insya Allah sehat, teman-teman bisa lihat. Loh Mas, sudah siang, kok masih dihidupkan? Ini keturunan gorila nih, silangan gorila. Ini alhamdulillah ayam-ayam pilihan saya. Biasa seleksi genetik. Oke, jalan lagi Dan. Nih teman-teman bisa lihat, lalatnya udah langsung mulai pergi dia yang nggak ada magotnya. Oke, tabur seperti ini. Nih teman-teman bisa lihat berapa banyak yang akan kita kehilangan ke pelet, jadinya rugi. Maka ini ketika dimakan maggot insya Allah jadi aman. Nih kita lihat lagi. Mas, kok dihidupkan lampunya? Nek nggak diuripno lampunya nggak ketok bos. Jadi siang-siang itu gelap di sini, makanya dihidupkan lampunya. Setelah ditabur seperti ini, ketika penaburannya selesai, maka insya Allah lalatnya akan pergi dan masalah kita selesai teman-teman. Kita nggak akan bahasa Inggrisnya nggak mumet-mumet meneh bos. Nah gitulah dia. Jadi teman-teman budidaya nyaman. Mau musim hujan teman-teman tinggal doa sama Allah, ya Allah panen tepat waktu. Nah begitu nanti ada panggilan anak sekolah masuk, ya Allah ayam udah panen, carikan pembeli ya Allah biar harganya mahal. Nah jadi seperti itu aja budidaya, mudah dan gampang. Teman-teman bisa lihat setelah seperti ini, maka insya Allah lalat-lalatnya nggak ada lagi.
Ini lalat-lalatnya di sini ya wajar karena barusan kita usir kan. Nah, ini langsung dia para petugas kebersihan memainkan peranannya masing-masing. Intinya buat teman-teman semuanya, ketika masih ada lalat kita ketemukan di bawah kandang ayam, maka di sini masalah yang terjadi adalah si maggot belum maksimal makan kotoran atau seperti ini kejadiannya. Jadi air yang menetes ke bawah ini membuat si maggot becek dan banjir, dan ini akan mendatangkan lalat rumah. Jadi cepat diselesaikan masalah airnya, baru nanti yang bawah akan selesai. Waduh, dan nih telur tuh dan, aduh sayang itu. Terus di sini yang perlu diperhatikan apa? Ketika ada yang seperti ini, maka kita taburi maggot lagi supaya jauh lebih maksimal. Terus yang kedua, ketika ada tempat-tempat yang tidak ada maggotnya atau kotorannya bisa tidak termakan oleh maggot, maka kita tebar maggot lagi sampai benar-benar maggotnya bisa memakan kotoran secara maksimal. Ciri-ciri maggot itu bisa makan maksimal adalah si lalat nggak kita jumpai lagi. Jadi nggak jumpai lalat-lalat kayak gini. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari maggotnya akan semakin besar, lalatnya nggak ketemu lagi. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Bagi yang suka lihat video saya, ya silakan tinggalkan komen. Ini jago-jago yang saya mau jadikan induan. Kandang masih berantakan, maklum, mohon doanya. Insya Allah ke depan peternak Indonesia semakin maju, sukses bareng-bareng. Oke, terima kasih buat dukungannya selama ini. Dan insya Allah saya akan bagi-bagi prepupa sebanyak 10 kg. Satu orang akan mendapatkan 1 kg prepupa. Dengan syarat silakan teman-teman share video saya ini kemana aja, di Facebook bisa, di Instagram bisa, dan bukti dari share-nya kirim ke WA saya. Insya Allah siapa yang paling cepat WA ke saya, 10 orang pertama akan mendapatkan 1 kg dari 10 pemenang. Jadi totalnya ada 10 kilo. Ongkir ditanggung pemenang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.